berbohong? Oleh Ustadz Sayyid Abdullah As-Segaf, berbohong adalah perbuatan yang bertentangan dengan nilai moral dan ajaran Islam. Meskipun demikian, seseorang terkadang tergoda untuk berbohong karena berbagai alasan. Para ulama akhlak melakukan analisa yang mendalam tentang sebab-sebab kebohongan, dampaknya terhadap individu dan masyarakat. Apa yang menyebabkan seseorang berbohong? 1. Rasa takut. Ketakutan seringkali membuat seseorang cenderung berbohong untuk menghindari hukuman, rasa malu, atau konsekuensi buruk. Contoh, anak kecil yang memecahkan vas bunga mungkin berbohong karena takut dimarahi. Tentang hal ini Allah berfirman, "Yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qaul wa kana Allahu bima ya'maluna muhita." Mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah. Padahal Dia bersama mereka ketika mereka merencanakan pada malam hari apa yang tidak diridainya. Dan Allah Maha meliputi apa yang mereka kerjakan. Surat An-Nisa ayat 108. 2. Mencari keuntungan sesaat. Orang sering berbohong untuk mendapatkan keuntungan material, sosial, atau status tertentu. Contoh, pedagang yang mengklaim barangnya berkualitas tinggi untuk mendapatkan harga lebih mahal. Imam Ja'far Asy-Syadiq alaihi salam berkata, "Innal kadhiba yunqisur rizqa." Sesungguhnya kebohongan merusak keberkahan rezeki. Bihar Al-Anwar, jilid 72, halaman 263. 3. Minimnya tawakal. Kurangnya keyakinan kepada Allah sering menyebabkan seseorang berbohong untuk menutupi kelemahannya. Contoh, orang yang takut kehilangan pekerjaan mungkin berbohong kepada atasan. Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam berkata, "Al-kadhibu alamatu dha'fil iman." Berbohong adalah tanda lemahnya keyakinan. Ghurar Al-Hikam. 4. Kebiasaan dan pendidikan yang buruk, seperti lingkungan keluarga yang terbiasa terhadap kebohongan, sehingga berbohong menjadi karakter bagi anaknya. 5. Pengaruh lingkungan dan tekanan sosial, di mana ketika seseorang ingin diterima dalam suatu kelompok atau menghindar dari konflik, sehingga hal itu mendorongnya untuk berbohong. Contoh, berpura-pura menyukai sesuatu yang tidak disukai hanya untuk diterima di lingkungannya. Dampak buruk kebiasaan berbohong pada diri dan sosial. 1. Dampak pada diri. Kebiasaan berbohong akan menanamkan rasa bersalah dan merusak integritas serta merusak karakter positif seseorang. Kebohongan juga perbuatan dosa yang akan dihisab di akhirat kelak. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Iyyakum wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar." Jauhilah kebohongan, karena kebohongan membawa kepada dosa, dan dosa membawa ke neraka. 2. Dampak pada sosial. Orang yang dikenal pembohong akan sulit dipercaya. Dan ketika kebohongan itu bersifat umum, pengaruhnya dapat mengakibatkan masyarakat secara umum kehilangan moralitas. Amirul Mukminin alaihi salam berkata, "Al-kadhibu aslu kulli syarr." Kebohongan adalah sumber segala keburukan. Ghurar Al-Hikam. Islam sangat melarang perbuatan berbohong, bahkan Allah melaknatnya dalam Al-Quran, "Qutilal kharrasun." Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta. Hal itu dikarenakan kebohongan sosial dapat merusak masyarakat dan mengakibatkan perselisihan. Meskipun Allah juga melarang orang mengikut pandangan orang lain tanpa meneliti secara cermat demi memastikan kebenarannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Surat Al-Isra ayat 36. Jenis kebohongan. Ada yang disebut kebohongan besar, kizhib, seperti menyampaikan informasi yang salah dalam agama atau hukum. Dan kebohongan ringan,
Tetapi meskipun dianggap ringan, kebiasaan berbohong tetap berdampak pada rusaknya karakter. Dengan bertawakal kepada Allah, serta yakin bahwa segala urusan ada di tangannya, dan menjadikan kejujuran sebagai prinsip hidup, seseorang akan mendapat solusi untuk menghindari kebiasaan berbohong. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidqi, fa inna as-sidqa yahdi ilal birr, wa innal birra yahdi ilal jannah." Hendaklah kalian berkata jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga. Kebohongan adalah penyakit moral yang membahayakan individu dan masyarakat. Dengan menanamkan nilai tawakal, mendidik generasi untuk berkata jujur, dan memahami konsekuensi dari kebohongan, kita dapat membangun masyarakat yang bermoral sesuai ajaran Islam.